Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya atas nama Faradina, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar, akan mempresentasikan jenis dan kriteria memilih media pengajaran. Salah satu tugas mata kuliah TIK Pembelajaran BSI, dosen pengampu Batak Dr. Usman SPD MPD. Proses penerapan pemilihan media pembelajaran pada dasarnya merupakan salah satu aplikasi teknologi pembelajaran. Pada kegiatan awal, pemilihan harus direncanakan dan ditentukan dengan cermat, serta didesain khusus untuk memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi. Pengertian jenis-jenis media pembelajaran. Media visual. Pengertian media visual adalah penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata dan letaknya jelas sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Macam-macam media visual, media yang tidak diproyeksikan dan media proyeksi. Kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihan media visual: repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya. Analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita. Kekurangan media visual: lambat dan kurang praktis, tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan, tentu tidak dapat didengar. Media audio. Pengertian media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Macam-macam media audio. Radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. 2. Tape recorder, yaitu alat perekam suara menggunakan format pita kaset berukuran 2 inci yang dapat merekam dengan durasi hingga 1 jam di setiap sisinya. Kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihan media audio: dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa, dapat memusatkan perhatian siswa seperti sastra, menggambar, musik, dan bahasa. Kekurangan media audio: dalam suatu rekaman, sulit menentukan lokasi suatu pesan atau informasi. Media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak. Media audio visual. Pengertian media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif, mendengar, dan visual, melihat. Macam-macam media audiovisual. Media audiovisual gerak. Media audiovisual gerak adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman. Film. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Media audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan berbagai jenis suara dan gambar diam seperti film bingkai suara. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Media audiovisual mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Kelebihan media audiovisual gerak. Film. Kelebihan film sebagai media audiovisual gerak. Film dapat menggambarkan suatu proses, dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. Kekurangan-kekurangan film sebagai berikut. Film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan. Kelebihan dan kekurangan media audiovisual diam. Film bingkai.
Kelebihan film bingkai sebagai media pembelajaran adalah materi pembelajaran yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Perhatian anak-anak dapat dipusatkan pada satu butir tertentu. Kekurangan film bingkai sebagai media pembelajaran. Film bingkai terlepas-lepas dan ini merupakan suatu titik keunggulan sekaligus kelemahannya. Meskipun biaya produksinya tidak terlalu mahal, film bingkai masih memerlukan biaya lebih besar daripada pembuatan media foto gambar grafik yang tidak diproyeksikan. Media objek atau media 3 dimensi. Pengertian media 3 dimensi yaitu media yang dapat dinikmati dengan indera penglihatan, mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi, sehingga media tersebut mempunyai volume berbentuk isi. Macam-macam media visual 3 dimensi. Objek atau benda asli, yaitu benda yang sebenarnya sebagaimana adanya tanpa perubahan kecuali hanya dipindahkan dari tempat aslinya. Model dalam media pembelajaran adalah benda tiruan hampir menyerupai benda aslinya. Kelebihan dan kekurangan media 3 dimensi. Kelebihan media objek atau media 3 dimensi memberikan pengalaman secara berlangsung, penyajian secara konkret, dan menghindari verbalisme. Kelemahan media 3 dimensi yaitu tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang banyak, penyimpanannya, ruang yang besar, dan perawatan yang rumit. Media penyaji. Pengertian media penyaji adalah media yang mampu menyajikan informasi terdiri dari grafis, bahan cetak dan gambar diam, media proyeksi diam, media audio dan visual diam, gambar hidup, televisi, dan multimedia. Macam-macam media penyaji. Dengan menganalisis media melalui bentuk penyajian dan cara penyajiannya, kita mendapatkan suatu format kualifikasi yaitu kelompok ke-1 grafis, kelompok kedua media proyeksi diam. Kelompok pertama media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Kelompok kedua, media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Media interaktif. Pengertian media interaktif adalah media yang merupakan sistem media penyampaian yang menyajikan materi video rekaman dengan pengendalian komputer kepada penonton atau mahasiswa yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian. Macam-macam media interaktif. Tutorial. Tutorial adalah program yang didesain untuk berperan sebagai tutor bagi siswa, praktik dan latihan. Pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret. Kelebihan dan kelemahan media interaktif. Kelebihan media interaktif. Siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Kelemahan media interaktif. Program komputer memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak. Merancang atau mendesain dan memproduksi program komputer untuk pembelajaran tidak mudah. Kriteria media pembelajaran. 1. Kriteria umum. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Kriteria pertama, kesesuaian dengan tujuan. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kriteria kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran, yaitu bahan yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut.
Kriteria ketiga, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Dalam hal ini, media haruslah familiar dengan karakteristik siswa atau guru, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan. Yang kedua, kriteria khusus. Kriteria khusus pembelajaran dapat dilihat dalam bentuk checklist berikut. 1. Akses. Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. 2. Interaktif. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaksi setiap kegiatan pembelajaran yang Anda kembangkan, tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.